Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 15 dengan perikop Yesus kembali ke Galilea. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang kita barusan baca diceritakan bahwa setelah Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari, maka ia dipimpin oleh Roh Kudus untuk kembali ke Galilea dan kemudian tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah tersebut. Diceritakan juga bahwa Yesus melakukan pelayanan dengan mengajar di rumah-rumah ibadat yang disebut sinagog. Kata sinagog sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti perkumpulan. Pada masa itu orang Israel menggunakan sinagog untuk berkumpul dengan tujuan beribadah, belajar, serta menjaga identitas mereka sebagai umat perjanjian. Nah, di dalam sinagog inilah Yesus menyampaikan pengajarannya tentang Allah dan rencananya. Dan melalui pelayanan ini, Yesus dipuji oleh mereka yang hadir pada saat itu. Saudara, mari kita perhatikan bahwa dalam semua hal yang Yesus lakukan, ia menunjukkan ketaatannya pada pimpinan Roh Kudus. Pada saat Yesus kembali ke Galilea, ia mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kemudian pada saat Yesus mengajar di sinagog, ia berada dalam pimpinan Roh Kudus juga, sehingga tidak heran jika banyak orang yang menjadi takjub. Ketaatan ini dibuktikan juga dengan kerelaannya untuk hidup dalam ketidaknyamanan sekalipun. Bahkan ia sampai rela mengorbankan diri di atas kayu salib. Walaupun Yesus adalah Tuhan, ia tetap taat pada tuntunan Roh Kudus. Mengapa? Karena ia ingin mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah melalui pimpinan Roh Kudus. Saudara, sebagai orang percaya, kita juga harus taat pada pimpinan Roh Kudus. Bagaimanakah kita dapat melakukan hal ini? Yaitu kita dapat memulai setiap hari dengan berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, serta menerapkannya dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita setia melakukan perintah Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah kehidupan saudara selama ini? Apakah hidup saudara sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Atau saudara justru lebih mengikuti keinginan daging? Jika saudara masih mengikuti keinginan daging, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk tetap peka pada pimpinan Roh Kudus, serta memberikan saudara kekuatan agar saudara dapat taat melakukan perintah Allah. Renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika hari ini kami dapat memulai kembali hari kami dan kami sudah merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang mengingatkan kepada kami untuk selalu peka pada pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat taat pada kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk setia melakukan hal ini dalam keseharian kami, dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah kami terus mengingat firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami hari ini.
Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini dan semua hal yang akan kami kerjakan. Kiranya kami terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.